lagi belajarnya seperti biasa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah membahas masalahnya adalah elastisitas. Salah satu contoh dari benda elastis kita, kata ibu kemarin, adalah pegas. Maka sekarang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, maka kita bisa menyusun pegas yang kita gunakan itu lebih dari satu. Maka sekarang kita mau menentukan, atau materi kita pagi ini adalah susunan pegas. Pada susunan pegas, kita akan menentukan apa tujuan pembelajaran kita dulu. Nah, yang pertama kita akan menentukan atau kita akan menganalisis. Kita akan menganalisis susunan pegas. Nah, kemudian menentukan. Maka kita akan menentukan konstanta pengganti pegas. Kita akan menentukan konstanta pengganti. Nah, yang kedua, kita akan masuk lagi itu penerapan dari pegas itu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yang pertama, kita akan melihat susunan pegas itu. Sama kata ibu tadi, bahwa pegas itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita tidak mungkin menggunakan satu pegas saja. Bisa kita gunakan pegas itu mungkin 5. Bisa kita gunakan pegas itu mungkin 2. Maka pegas yang kita gunakan itu akan kita susun dia. Maka sekarang dari susunan itulah, maka kamu akan melihat nanti, kamu akan menganalisis apa susunan pegasnya. Kemudian bagaimana cara menentukan konstanta penggantinya. Maka sekarang kita akan melihat jenis susunan pegas itu. Jenis susunan pegas kita, yang pertama susunan pegas kita namanya adalah seri. Yang pertama, pegas akan kita susun dia secara seri. Maka kalau misalnya pegasnya kita gantungkan sekarang, maka ibu akan menyusun pegasnya sebanyak 3 buah pegas. Akan ibu susun dia secara seri. Maka di sini ada konstanta pegas 1, konstanta pegas 2, dan konstanta pegas 3. Ibu gantungkan beban yang W-nya sama dengan F. Sekarang perhatikan gambar. Pada saat setiap pegas yang kita susun, jika kita gantungkan dia dengan beban, otomatis panjang pegas itu akan berbeda-beda dia. Maka kita katakan bahwa syarat pegas kita susun secara seri. Syarat pegas disusun secara seri. Yang pertama, pertambahan panjang pegas total kita. Pada saat kita hubungkan dia dengan beban, maka nilai pertambahan panjangnya akan sama dengan pertambahan panjang ditambah dengan pertambahan panjang benda 2 ditambah dengan pertambahan panjang pegas 3. Karena beban yang kita gantungkan hanya 1 di sini, maka F itu akan sama dengan gaya pada pegas 1 sama dengan gaya pada pegas 1, gaya berat pada pegas 2, dan gaya berat pada pegas 3. Ini syaratnya jika pegas kita susun dia secara seri. Bahwa pertambahan panjang total pegas nilainya sama dengan pertambahan panjang pegas 1 ditambah pertambahan panjang pegas 2 ditambah dengan pertambahan panjang pegas 3. Kemudian beban yang kita gantungkan di sini 1. Berarti F-nya akan sama dengan F1, gaya yang berada pada pegas 1 sama dengan F2 sama dengan F3-nya. Maka kalau kita kembali lagi pada hukum Hooke, bahwa besarnya F sama dengan K kali delta X. Atau bisa saja kalau kita cari delta X-nya akan sama dengan F per K. Kita masukkan ke syarat satunya, bahwa delta X tadi nilainya sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Maka F per K nilainya sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2 ditambah dengan F3 per K2. Ingat lagi konsepnya, bahwa syaratnya tadi ibu katakan bahwa gaya yang dialami oleh masing-masing pegas adalah sama. Maka ini semuanya sama. Maka kita bikin bahwa 1 per konstanta pengganti seri nilainya sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3
ditambah berapa pegas yang kita pasang itu. Kalau misalnya kamu dapatkan 1/K serinya sama dengan 2/3 Newton per meter. Nah, maka kamu akan dapatkan konstanta pengganti serinya sama dengan 3/2 Newton per meter. Newton meter. Nah, maka kalau misalnya 1/K-nya yang sama dengan 2/3, ini belum konstanta pengganti seri. Ini masih menggunakan bahwa konstanta pengganti seri kita balikan, maka nilainya sama dengan 3/2 Newton meter. Ini dia apabila pegas kita susun dia secara seri. Sekarang ibu cobakan dalam bentuk soalnya. Sekarang kita coba dalam bentuk soal. Kalau misalnya dalam bentuk soal, K ini misalnya sama dengan 100 Newton per meter. Ini sama dengan 50 Newton meter. Ini sama dengan 200 Newton meter. Maka ibu gantungkan beban sebesar sama dengan misalnya 100 Newton. Sekarang kita mau cari yang pertama. Yang pertama pasti soalnya, jika 3 buah pegas kita susun seri seperti ini, soalnya biasanya yang pertama itu pasti kita disuruh mencari konstanta pengganti. Maka kita mau cari berapa besarnya konstanta penggantinya. Maka sesuai dengan rumus tadi, bahwa konstanta penggantinya sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Berarti 1/100 ditambah 1/50 ditambah 1/200. Gak boleh kamu jumlahkan nilainya sama dengan 1/350. Tetapi kamu harus samakan penyebutnya. Sama dengan 2/200, 4/200 ditambah dengan 1/200. Maka kamu dapatkan nilainya sama dengan 7/200. Berapa konstanta pengganti seri kita? 200/7 Newton meter. Yang 7/200 itu baru siapa? Itu baru 1/Ks. Sementara konstanta pengganti seri kita akan sama dengan 200/7 Newton. Kemudian lagi, apa lagi yang mungkin di sana? Yang mungkin lagi ditanya di sana untuk yang keduanya adalah pertambahan panjang. Yang mungkin lagi ditanya adalah pertambahan panjang total. Pertambahan panjang total dan pertambahan panjang masing-masing pegas. Nah, ini dia mungkin yang ditanya. Berarti kalau ini yang ditanya, terbayang bagi kita yang ditanya itu adalah delta X. Bisa delta X1, atau delta X2, dan delta X3. Kenapa? Karena pegas kita ada 3. Maka untuk mencari kembali pada hukum Hooke, bahwa kita sudah dapatkan besarnya F sama dengan K kali delta X. Maka delta X itu akan sama dengan F kali K pengganti seri. Sama dengan 100 dibagi dengan 200/7 atau sama dengan 100 dikali dengan 7/200. Maka dapatlah delta X totalnya sama dengan 7/2 atau 3,5 meter. Ini adalah delta X total. Maka bagaimana cara mencari delta X1? Delta X1 itu tinggal kamu masukkan nilainya sama dengan F1/K1. Berapa F1 tadi? F1 itu sama dengan F. Berarti sama dengan 100/100. Maka sama dengan 1 meter. Berapa delta X2? Sama dengan F2/K2. Sama dengan 100/5. Berarti 2 meter. Berapa delta X3-nya? Sama dengan F3/K3. Sama dengan 100/200 sama dengan 0,5 meter. Kalau kita kembali lagi pada konsep awal, bahwa delta X itu kan tadi sama dengan delta X1 tambah delta X2 ditambah dengan delta X3, maka jika kita masukkan nilainya 1 tambah 2 tambah 0,5, maka sama dengan 3,5 meter. Sama kan? Berarti kita dapatkan bahwa delta X-nya kalau secara keseluruhan bisa kita cari dengan menggunakan F/K konstanta pengganti total. Sementara jika kita cari satu-satu, delta X1, delta X2, delta X3,
Kemudian delta X totalnya jika kita jumlahkan, nilainya tetap sama. Berarti ini dia untuk susunan seri. Kalau ditanya berapa beban pada masing-masing pegas, kalau misalnya ditanya yang berikutnya, berapa beban pada masing-masing pegas, atau berapa gaya yang dialami masing-masing pegas, gaya yang dialami masing-masing pegas, maka gaya yang dialami masing-masing pegas, kita sudah tahu konsepnya kemarin, bahwa F-nya sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Maka nilainya akan sama dengan 100 Newton. Berarti sama dengan soal aja. Berapa nilai F-nya? Jika F yang kita gantungkan, kita tarik dengan gaya 100 Newton, berarti masing-masing pegas akan mengalami gaya tarikannya sama dengan 100 Newton juga. Nah, ini dia apabila pegas kita susun dia secara seri. Kemudian yang kedua, susunan pegas kita yang kedua adalah susunannya adalah paralel. Seperti apa susunan pegas paralel itu? Berarti kalau misalnya Ibu gambarkan sekarang, ini adalah pegas Ibu susun dia secara paralel dengan konstanta 1, 2, dan 3. Ibu gantungkan beban dengan berat sama dengan W sama dengan F. Maka sekarang jika dilihat, bayangkan jika pegas itu susunannya paralel, bayangkan sama dengan tempat tidurnya. Jika tempat tidur di rumah, berarti jika ada kepala, ada badan, ada kaki, jika kita tidur di tempat tidur, maka tempat tidurnya itu di kepalanya mengecil, di badannya melebar, di kakinya mengecil, kan tidak? Tetapi tempat tidur kita dia sama besarnya, sama lebarnya. Maka sama dengan tadi. Maka kita bisa menentukan apa syaratnya. Berarti syarat apabila susunan pegas kita paralel, bahwa pertambahan panjang yang dialami oleh masing-masing pegas itu nilainya adalah sama. Nah, tetapi syarat yang kedua, kalau misalnya Ibu contohkan tadi ada kepala, ada badan, ada kaki, kan berat masing-masingnya sangat berbeda. Berarti gaya tarik masing-masingnya berbeda. Maka gaya tarik total itulah yang sama dengan F1 tambah F2 ditambah dengan F3. Maka kalau misalnya kita mau mencari konstanta pengganti, kalau mau kita cari konstanta penggantinya, berarti tinggal kita masukkan aja. F itu kan sama dengan F1 tambah F2 ditambah dengan F3. Maka nilainya sama dengan K kali delta X sama dengan K1 delta X1 tambah K2 delta X2 ditambah K3 kali delta X3. Delta X-nya kata Ibu tadi sama. Maka konstanta pengganti paralelnya sama dengan K1 tambah K2 ditambah dengan K3 ditambah berapa banyaknya pegas yang kita susun secara paralel. Nah, ini dia untuk menentukan konstanta penggantinya jika pegasnya disusun secara paralel. Jika angka yang sama kita gunakan untuk menentukan konstanta pengganti, jika pegas kita susun dia secara paralel, berarti angka yang sama. Ini tadi sama dengan 50 Nm, ini tadi sama dengan 100 Nm, berarti ini tadi sama dengan 100 Nm. Hanya saja bedanya sekarang adalah dia kita susun paralel. Maka jika contoh soal ini kita bawa sekarang, maka pertanyaan yang mungkin yang pertama adalah konstanta pengganti paralel. Maka kamu akan dapatkan bahwa konstanta pengganti paralel kata Ibu, cukup kita menjumlahkan konstanta yang ada. 100 ditambah 50 ditambah 200, maka sama dengan 300 Nm. Kemudian yang kedua misalnya ditanya adalah delta X-nya, pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya berarti bisa kita bikin bahwa delta X totalnya sama dengan F per K. Maka sama dengan 100 per 300 atau sama dengan 1/3 meter. Berapa delta X1, delta X2, delta X3 nya sama dengan 1/3 meter. Karena konsepnya tadi sudah ada bahwa pertambahan panjang pegas kita untuk masing-masing pegas adalah sama. Sekarang kalau misalnya lagi berapa gaya yang dialami oleh masing-masing pegas, maka kita bikin bahwa F1 itu nilainya sama dengan K per delta X1. Maka akan sama dengan K1 per delta X1. Masukkan K1-nya. Berarti nilai K1 kita berapa tadi? K1 kita nilainya sama dengan 100
per sepertiga, ya kan? Maka kita dapatkan bahwa F1 kita akan sama dengan benar. K1 sama dengan K sama dengan, nah, berarti F1 100 per sepertiga. Berapa F2-nya? Berarti kita akan dapatkan besarnya F2-nya. F2-nya juga sama dengan K2 per delta X2. Berapa F3-nya? Berarti akan sama F3-nya dengan berapa lagi? F3-nya akan sama dengan K, terbalik ibu ini. Nah, F1-nya sama dengan K1 kali delta X1. Maka sama dengan 100 kali sepertiga, maka 100 per 3 Newton. Berapa F2-nya? Sama dengan K2 kali delta X2. Sama dengan 50 kali sepertiga, 50 per 3 Newton. Berapa F3-nya? Sama dengan K3 kali delta X3. 200 kali sepertiga, sama dengan 200 per 3 Newton. Maka jika ibu jumlahkan kembali sesuai dengan konsep awal, berarti F itu kan sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3, sama dengan 100 per 3 ditambah dengan 50 per 3 ditambah dengan 200 per 3, maka dapat nilainya sama dengan berapa? 200, benar ini ya, 200 per 3. Maka kita dapatkan nilai F-nya akan sama dengan yang semula tadi. Nah, ini dia apabila susunan pegas kita namakan susunannya adalah paralel. Kemudian lagi, jika berikutnya ada lagi susunan pegas kita, susunannya adalah campuran. Apa susunan pegas itu campuran? Berarti jika campuran, berarti ada susunan pegasnya seri, ada susunan pegasnya paralel. Misalnya sekarang, ibu misalkan ini pegas ibu sekarang. Nah, berarti ada pegas ibu sekarang seperti gambar. Nah, sekarang ini dia susunan pegas ibu. K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Berarti ada barisnya sebanyak 3. Maka untuk mengerjakannya kamu bikin dulu konstanta paralelnya per baris dulu. Maka bikin dulu K1 aja, baris pertama saja. Baris pertama susunannya adalah seri. Maka seper K1 sama dengan seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3. Perhatikan lagi baris ketiga. Baris kedua berarti susunannya juga seri. Seper K seri 2 sama dengan seper K4 tambah seper K5. Kemudian lagi baris ketiga. Baris ketiga itu kan dia sendiri, berarti K-nya adalah K6. Kalau dia berbaris seperti ini, berarti susunannya adalah paralel. Maka berapa konstanta totalnya? Sama dengan K seri 1 tambah K seri 2 ditambah dengan K6. Nah, ini dia yang dikatakan istilahnya dengan susunan pegas kita. Bisa susunan pegasnya seri, paralel, atau bisa susunan pegasnya adalah seri paralel. Nah, sekarang berikutnya lagi, ada lagi tujuan kita tadi adalah menentukan penggunaan pegas atau benda elastis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat penggunaan dari pegas itu. Bisa yang pertama misalnya kalau di rumah itu ada namanya spring bed. Ada misalnya spring bed. Spring itu kan dia pegas. Bed itu kan dia tempat tidur, berarti tempat tidur. Kemudian yang kedua, pada sepeda motornya. Pada sepeda motornya berarti ada pegasnya. Kalau nggak ada pegas, berarti jika kita masuk lubang, kita nggak bisa lagi naik ke atas. Kemudian lagi bisa lagi penggunaannya lagi yaitu pada mobil. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan kamu cari lagi apa-apa saja penggunaan benda elastis atau pegas itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, berarti ini materi kita untuk pertemuan 2 ini adalah susunan pegas. Maka untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.